Menurut Global Hunger Index tahun 2021, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga se-Asia Tenggara. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal upaya pemenuhan ketahanan pangan. Karena laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, yaitu 1,1% per tahun. Tingginya tingkat kelaparan berdampak besar pada aspek kesehatan di Indonesia. Salah satunya prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Oleh karena itu, desa harus segera bersiap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan di desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Adapun rekomendasi kegiatan ketahanan pangan di desa tercantum dalam keputusan Menteri Desa PDTT nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Program ketahanan pangan di desa berdasarkan indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa terdiri dari 3 aspek, yaitu ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa, dan pemanfaatan pangan di desa. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan di desa terdiri dari 4 cara, yaitu ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa, dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, atau kegiatan pengembangan pangan lainnya. Yang kedua, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, serta ikan. Yang ketiga, pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik. Yang keempat, pengembangan pakan ternak alternatif. Dan yang kelima, pengadaan alat-alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan lumbung desa. Yang kedua, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa. Dan yang ketiga, program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pendataan potensi dan sumber daya pangan desa. Yang kedua, pendataan produksi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, dan desa. Yang ketiga, penyusunan peta digital kerawanan pangan di desa. Dan yang keempat, pengadaan sarana atau prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data pangan di desa. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal. Yang kedua, pengenalan jenis pangan baru termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan. Dan yang ketiga, pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan. Untuk mewujudkan keterjangkauan pangan di desa, terdiri dari 2 cara, yaitu yang pertama, kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, dan yang kedua, ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemasaran, promosi, dan distribusi produk pangan desa melalui BUMDesa atau BUMDesa bersama. Yang kedua,
fasilitasi BUMDesa atau BUMDesa bersama dan lembaga ekonomi lainnya dalam peran sebagai agregator untuk membeli komoditas desa dan dijual kembali di pasar yang lebih luas. Yang ketiga, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan. Dan yang keempat, pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi lansia. Yang kedua, pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah 5 tahun. Dan yang ketiga, pemberian bantuan bahan pangan bagi warga masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. Untuk mewujudkan pemanfaatan pangan di desa, terdiri dari dua cara, yaitu yang pertama, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dan yang kedua, konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA. Yang kedua, peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal. Sedangkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Dan yang kedua, sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Demikian sekilas info tentang rekomendasi program kegiatan Desa Berketahanan Pangan berdasarkan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 82 tahun 2022 demi terwujudnya desa dengan ketahanan pangan yang lebih baik.